Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim 'adada kulli harfin kutiba ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Memelihara diri dari sifat ujub atau membanggakan diri. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang memelihara diri daripada sifat riya, pun juga sifat hasad. Nah, di sini kita memasuki lagi tentang memelihara diri daripada sifat ujub atau membanggakan diri. Adapun ujub, kesombongan dan membanggakan diri, maka ia adalah penyakit yang parah yang telah menyulitkan para dokter. Jadi ini ibarat penyakit itu kanker ganas stadium 4. Ibarat penyakit dah. Kanker ganas jangan stadium 1 aja masih aman, stadium 4. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah bersabda, "Salasu muhlikat", ada 3 yang membinasakan kata Rasulullah. Dan salah satu daripada 3 perkara ini i'jabul mar'i bi nafsihi, merasa bangga seseorang dengan dirinya. Tentu yang dibanggakannya ini adalah amal yang saleh. Namun bangga lawan amal yang buruk itu bubungulan ngarannya. Yang ia banggakan itu adalah amal saleh. Maka kebanggaan di dalam mengerjakan amal saleh ini adalah dosa besar yang ada di dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena orang yang ujub itu adalah orang yang nisyanul mun'im. Ia lupa dengan Allah yang memberi nikmat sehingga ia bisa melakukan amal saleh tersebut. Ini yang menjadi penyebab terbesar kenapa ujub itu menjadi dosa besar, karena ia melupakan orang yang memberi nikmat kepada dirinya. Sehingga ketika ia salat merasa dirinya yang mengerjakan salat. Ketika ia baca Quran merasa dirinya yang baca Quran. Ketika ia sedekah merasa dirinya yang sedekah, lupa bahwasanya salatnya, baca Qurannya, sedekahnya adalah taufik dari Allah. Jadi seluruh ketaatan yang kita lakukan itu murni bi taufiqillah. Taufik itu adalah pertolongan Allah di dalam mengerjakan ketaatan. Karena orang yang salat tidak akan bisa mengangkatkan kedua tangannya untuk takbiratul ihram tanpa pertolongan Allah. Orang yang baca Quran tidak akan bisa mengucapkan satu huruf tanpa pertolongan Allah. Lalu lupa, ketika ia lupa dengan pertolongan Allah, lupa dengan nikmat dan anugerah dari Allah, lupa bahwasanya ia melaksanakan amal saleh adalah taufik dari Allah, tumbuh masuk ke dalam hatinya penyakit ujub, itu pasti dah. Maka efek daripada ujub ini lalu himong di hati.
Nah ini himong di hati, sehingga sulit terkadang membedakan antara ujub lawan syukur. Karena ini sifat yang terbalik. Kalau syukur itu adalah dzikrul mun'im, kalau ujub itu nisyanul mun'im. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang mengingat bahwasanya ia diberi nikmat oleh Allah, lalu ia bersyukur. Ini pun juga punya efek gembira hati. Gembira hati. Sedangkan ujub, ia lupa dengan orang yang memberi nikmat, lalu merasa sorong yang beribadah. Ini pun juga punya efek hatinya gembira. Makanya perkataan Imam Ibnu Athaillah, la tafrah bi ta'at alladhi barazat minka, la tafrah bi ta'at allati barazat minka. Janganlah engkau gembira dengan ketaatan yang mana ketaatan itu terbit daripada perbuatan engkau. Walakin wafrah bi ta'at allati barazat min Allah. Akan tetapi gembiralah hati engkau ketika ketaatan itu merasa di dalam hati engkau ini adalah anugerah Allah. Himong kawa menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah yang menolongi. Gitu tuh caranya. Kada himong menuntut ilmu, rasa sorong yang menuntut. Sedikit benar bedanya. Jar guru ulun tuh nangkai kulimbir kulit bawang antara syukur lawan ujub ini. Tipis benar perbedaannya. Yang satu dzikrul mun'im, yang satunya nisyanul mun'im. Syukur ingat dengan orang yang memberi nikmat, sedangkan ujub lupa dengan orang yang memberi nikmat. Efeknya sama, efeknya himong, gembira di hati ini gembira, ujub nih himong juga. Tuh imam bersedekah no himong undani pamurah Allah di situ tak merasa diri yang bersedekah. Orang yang bersyukur pun imam bersedekah himong gembira hatinya. Kenapa? Karena yang dipandangnya barazat minallah, ibadah tadi terbit dari perbuatan Allah, bukan barazat minka, bukan ibadah tadi terbit daripada perbuatannya. Apapun amal saleh ini tidak sunyi dimasuki hatinya dengan sifat ujub ketika ia lupa yang memberi nikmat itu adalah Allah, ketika ia lupa dengan pertolongan Allah, ketika ia lupa dengan anugerah Allah, masuk penyakit ujub. Maka bila sudah ujub itu ada di hati, sehebat apapun amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Maka dosa gonol nih, dosa gonol kada dosa hanus. Karena ini yang membinasakan seluruh amal-amal kebaikan kita, ujub di dalam hati tadi dah. Makanya mun kita beribadah tuh yang diganang tuh anugerah Allah, anugerah lah. Iya, kalau di dalam Fatihah tuh yang iyyaka nasta'in itu yang diganang. Imbah kita melaksanakan iyyaka na'budu, jangan lupa dengan wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu ibadah, nasta'in itu mengganang ibadah itu tolong Allah. Ini bergandeng terus. Maulah baca Fatihah, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, kada mau. Tertinggal wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu itu sambungannya wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, jangan lupa nih yang nasta'in tadi. Ini yang hakikat bismillah dah.
Kenapa? Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah memulai segala sesuatu dengan membaca bismillah. Karena hakikat daripada bismillah ay bima'unatillah, dengan tolong Allah. Hendak sembahyang bismillah, tolong Allah. Hendak baca Quran bismillah, tolong Allah. Hendak berwudu bismillah, tolong Allah. Jadi lisanan wa qalban, lisannya mengucapkan bismillah, hatinya ingat waktu membaca bismillah tadi, ini tolong Allah. Habis kisah. Anda, jadi seluruh penyakit hati ini biar sumbernya karena di hatinya tidak mentauhidkan Allah. Itu aja sumbernya berarti Anda. Ketika di dalam hatinya mensyarikatkan Allah, maka macam-macam penyakit hati itu masukkan. Macam-macam itu penyakit hati, ujubnya, sombongnya, riyanya, hasadnya. Kenapa? Karena hatinya tidak diterangi dengan cahaya ma'rifah. Sehingga obat yang paling mujarab di dalam seluruh penyakit hati adalah ma'rifatullah, pinandu lawan Allah. Itu obat yang paling mujarab. Ia kenal siapa dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu bil ubudiyah faqad arafa rabbahu bir rububiyah. Siapa kenal dirinya dengan segala sifat kehambaan, dengan segala sifat kekurangan, undani lamah, undani kada baka hendak, undani buta, undani tole, undani mati, undani bisu, kan sifat kekurangan beradaan toh. Itu namanya barang siapa kenal dengan dirinya dengan segala sifat kekurangan, faqad arafa rabbah, maka niscaya ia kenal dengan Tuhannya birrububiyah, dengan sifat ketuhanan, yakni dengan sifat kesempurnaan. Maka hilanglah dirinya, lenyaplah ia di dalam sifatnya Allah. Yang ngarannya fana fillah. Fana iya tak? Kadada lagi hilang diri, ngaran fana tadi hilang diri. Fana itu kan binasa. Binasa tadi hancur. Kadada dirinya yang ada hanya wujudnya Allah, yang ada hanya sifatnya Allah, yang ada hanya asma dan af'alnya Allah. Sedangkan dirinya adam mahdun, kadada sama sekali. Nah itu hasil daripada ma'rifah. Ketika ia sudah memfanakan Allah, paling tidak di dalam af'al. Orang yang sudah kawafana fil af'al itu makamnya wali sugra, wali kecil. Itu kalau sudah duduk orang itu di makom af'al, maka orang itu sudah diberi makom oleh Allah wali sugra, wali kecil. Waliullah tapi makomnya sugra, kecil. Tapi kalau orang sudah duduk di makam fana fil dzat atau fana fil wujud, ini sudah mencapai makam waliyun kubra. Wali kubra sudah naik makamnya. Kita di sugro aja sejauh benar, apalagi hendak aku bro itu kan. Mun iya gurunya jar wali kobra, nah ular itu berarti ular tadong kobra itu. Orang meminta lawan ulun guru jar kawalah minta bacakan Hadijah Cobra, ya tulisannya tuh Cobra. Dikira tulisannya kubra itu pakai C, jadi Khadijah Cobra. Baju orang ini bahaya bener nek. Cobra tuh kan dibaca lalu tadong kobra ngarannya kan. Maka dosa disebut kobra cobranya tadi tuh guru kawalah minta bacakan manakib Siti Khadijah. Untuk dosa hendak model hendak menanamai cobra pulang.
Jangan menghinakan Siti Khadijah. Jadi ada orang yang duduk di maqam waliyun sughra, ada waliyun kubra. Waliyun sughra itu orang yang fana fil af'al. Kalau sudah kubra itu fana fil dzat. Anda sudah duduk di af'al aja sudah selamat daripada penyakit hati. Selamat sudah beradaan orang yang kawan yang memasrahkan af'alnya Allah. Ujar Abdul Hamid Hambulong lain pantun Datuk Sanggul kalau pada khilaf. Jangan sulit mencari bilah, bilah ada di dalam buluh. Jangan sulit mencari Allah, af'al Allah berlaku di dalam tubuh. Lah pantun orang Bahari. Por Singapura hatap dua bidang. Nah itu lainan bulang. Sahaja ku bapupor mudahan orang karindangan. Padahal hujung atau berkat la ilaha illallah, berkatnya juga yang harat. Ada yang por Singapura tadi bang. Orang Bahari itu ilmunya pantun-pantun, tapi sakti-sakti. Pantun aja kita wah ini separoh Quran dibaca ya kada sing bukahan hantu. Ayat kursi habis, kursinya pulang ditimbai, betampai aja masih macam-macam sudah. Bahari itu orang Bahari itulah ditiupnya aja hantu tuh terbakar. Saktinya. Ada Bahari itu diijazahkan oleh guru kami itu. Apa ngarannya kata mayat itu bila dibacakan di hantu tuh hancur. Anda bunyinya gini, nah itu bahasa Suryani. Lain asa kali yang inna kalimah kali rahmatan gimana tuh lain. Ini bahasa Suryani. Daf dam malai min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mun hantu yang dibacakan tuh hancur. Ijazahkan kada lah, ijazahkan kada kadusta gitu. Bacaan pematian hantu beradaan. Itu orang pemandian tuh yang harus tahu tuh pemandian mayatnya. Itu ngarannya kata mayat. Iya bah guru bahari ini ijazahkan. Kalau ulun dapat ijazah langsung dari guru ulun, almarhum guru Qari. Itu kata-kata itu bahasa Suryani itu. Daf dam. Harus bangin pang lah kada dap dam. Tutup. Daf dam. Malai min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jar paguruan ulun apabila itulah memandikan mayat tuh mayat itu bila ciri mati jadi hantu ketahuan anggota kirinya tuh jerujut tak ketahuan tak bilang kayak mata nah ya jerujut mati orangnya cuman jerujut atau tangan kirinya tuh jerujut inilah kasihnya baca sudah kata mayat siram bah dah. Ini ciri mati jadi hantu tuh bila yang sebelah kiri ini jerujut tuh. Loh. Jadi orang pemandiannya harus ada sangu juga. Tapi tolong jangan disuruh ulun pemandian. Kalau bang mantangan ulun mengisahkan yang ini guru aja sudah kena memandi. Jadi ada ulun lain pemandian juga. Ulun takutan juga kalau pian jadi hantu. Ada dahulu pian guru mengaji jadi hantu. Guru mengaji jadi hantu. Jadi anlah sampai jadi hantu tuh aja menjadi manfaat gasan murid. Jadi ulun kisahkan sedikit. Jadi si murid ini merantau jauh, dihabarakan oleh orang kampung guru mengaji nyawa jadi hantu. Bulik si murid tadi ke kampung. Jadi waktu bulik tadi bepandir lawan si
orang kampung bujuran kah guru jadi hantu. Bujuran kami ini tiap malam diharuk sidin. Bilang habis makanan kami ini dibaru sidin aja terus. Karena aku tanisin kampung sebelahnya pulang aku tanisin. Unda kada percaya ujar si murid tadi, mangaran guru kada gagampangan. Ada percaya guru unda mati jadi hantu, jar orang ayo datangi kuburan sidin tuh kena. Ika minta tamui. Jadi si murid ini datang, ini kisah nyata nih yang mengisahkan guru ulun. Jadi didatangi oleh si murid ke kuburan si guru tadi parak maghrib. Guru, kada bacaan, kada datang ke kubur tadi. Guru, amun pian dasar bujur mati jadi hantu, datangi ulun habis sembahyang maghrib. Untung kada di masjid. Di masjid kan banyak orang itulah. Datangi guru ulun habis sembahyang maghrib nih datangi. Ngaran si murid tadi yakin gurunya kada mati jadi hantu, jadi wani nang itu. Kayaknya batuntong sembahyang maghrib pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guru mencongkong di belakang sudah dasar jadi hantu gurunya. Dasar jadi hantu. Ngaran muridnya kada tahu lagi. Karan bulu awak tuh kada tahu kisah, tuk turun naik aja. Takutan kadinya guru tadi dasar mati jadi hantu. Tapi ngaran guru lah sayang lawan murid. Nang jari yang guru. Amun nyawa hendak kada ditamui hantu, maka baca ujar si guru tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 9 kali kada bernapas. Itu ijazahnya dari hantu nek. Bujur tuh. Jadi guru tuh jadi hantu juga tetap jadi manfaat kesan murid. Harapnya jadi hantu tuh. Jadi ujar yang murid bujur kah? Bujuran. Ikan bila membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi lepas habis tuh jangan dikara-karasi kita yang jadi hantu. Kematian. Cuman membacanya hancam. Kada bernapas 9 kali. Maka hantu kada ada waninya tahu nikam. Ujar yang guru. Oke, hilang si guru tadi. Hendak membuktikan benar guru ini bahwasanya unda ini dasar hantu. Isuk siang sebelum maghrib datang pulang guru. Amun dasar pian bujur jadi hantu, datangi pulang malam ini ulun. Habis maghrib datangi ulun. Jadi si muridnya membaca berdulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 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 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu aja dibaca murid sangu sudah guru nih. Si murid ini sangu. Kada ada sing congolan. Si guru tadi asal kada wani menamui. Kalinya di kampung sebelah tumbur. Guru tadi maharu pulang. Di sayur guru di mana pian? Buka pulang sahantunya tadi. Guru tadi ngaran sudah dasar bujur amalan guru tadi dasar mujarrab. Nah lalu ini diijazahkan dulu lawan kami. Ini ijazahnya sanatnya sampai ke hantu. Jadi bila pian kena rasa takutan baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin 9 kali sanafas. Jadi tarik napas panjang. Dihanjapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pas 5 kali congol hantu. Ada hurunya congol. Allah. Itu pakai jabian. Itu dasar yang mengisahkan ini guru ulun almarhum guru Fakhrul Razi Murong Kenangan. Iya. Sidin bari mengisahkan lah. Ini Sidin ijazahnya datang hantu aja Sidin. Allah. Yang bisi buku catat tak apa pening tuh kena betakun pulang lawan ulun mau ulun. Mulainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mulai situ tuh. Jangan mulai kada guru mulai Fatihah karena mau pulang kalau maka dicontohkan dari sudah.
ghairil maghdubi, mulai situ 9 kali senapas ya. Maka kada mau yang ngaran hantu tadi batamu kada dawani. Jadi pun pian hendak menantang hantu itu dahulu baca. Kegahiran juga kalau pina bujuran baca dahulu tuh kada mau ditamui hantu. Bujuran tuh pian. Ulun bilang rancakai membuktikan sudah takutan juga ditamuinya. Jadi sanggup bedahulu. Kada suah bertamu hantu, bujuran tuh pian. Kada suah bertamu hantu. Hantu itu takutan. Di ujung Fatihah itu kayaknya rahasianya. Nah tadi kaca mayat tadi gitu tuh juga daf dam malai min kulli mati ahmadi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kembali lagi lah. Jadi mun orang tu dia dalam hatinya ma'rifah kepada Allah, maka kada ada pacangan masuk penyakit ujub. Ada pacangan masuk karena yang dipandangnya hanya anugerah Allah. Anugerah Allah. Kemudian kata beliau, kesombongan terbagi menjadi batin dan zahir. Jadi ada sombong batin, ada sombong zahir. Kesombongan batin ialah sifat pada diri seseorang yang menganggap dirinya melebihi atau lebih baik daripada orang lain. Jadi pintu kesombongan itu diawali daripada ujub. Jadi orang yang sombong itu awalnya memang membanggakan diri. Nisyanul mun'im, lupa dengan orang yang memberi nikmat. Kemudian sampai ke tingkat sombong tadi. Nah, sombong ini pulang dibagi menjadi 2. Ada sombong batin, maka kesombongan batin itu ialah menganggap dirinya melebihi atau lebih baik daripada orang lain. Menganggap dirinya mun inyan ialah bengkeng, unda jua pembengkengnya jadi sini. Nah ini sombong dah, merasa lebih dah. Mun inyan ni alim, unda jua pa alimnya nih. Mun inyan ni pa ibadah, unda jua paling banyak ibadah. Ketika ia merasa lebih daripada orang lain, maka ketika itu ia sombong. Bahkan kata ulama sufiah, seandainya ia merasa lebih baik daripada Fir'aun, ketika itu ia sombong. Ya Allah. Jadi sombong nih bian berat deh. Dan ini sifat yang diwariskan iblis la'natullah alaih kepada Bani Adam. Ini sifat warisan iblis. Karena iblis itu penyakitnya sombong aja. Kada ada yang lain, pang sombong tadi aja. Ketika ia diperintahkan sujud kepada Nabiullah Adam, maka apa? Kata iblis, khalaqtani min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, cocoklah ulun nih diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, disuruh api sujud ke tanah, kada cocok jadi iblis. Tatuha ulun, talawas ulun hidup. Adam hanya seumur jagung, ulun ini 40.000 tahun jadi guru malaikat, disuruh sujud lawan orang yang seumur jagung. Allah, memang iblis tuh sombongnya itu wajar. Kenapa? 40.000 tahun bayangkan jadi guru malaikat. Dan sebelum ia dilaknat oleh Allah, namanya dulu Uzajil atau Azajil. Jangan mengarani anak Ajajil. Karena iblis suara iya. Uzazil atau Ajajil itu ngaran iblis itu sebelum ia dilaknat. Nah ketika ia dilaknat, maka disebutlah iblis. Iblis itu artinya ba'id min rahmatillah, orang yang jauh daripada rahmat Allah, itu arti iblis. Ba'idun min rahmatillah, orang yang jauh daripada rahmat Allah. Ia enggan untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin.
ia enggan sujud kepada Nabiullah Adam dan merasa lebih baik daripada Nabiullah Adam, maka perasaan sombong itulah yang menyebabkan ia minal kafirin, di dalam golongan orang-orang kafir. Allah. Maka bila kemaksiatan didasari oleh kesombongan, sulit untuk taubat. Kemaksiatan berdasarkan kesombongan itu sulit untuk taubat, dan hampir tidak ada jalan untuk taubat kepada Allah. Orang itulah kada sembahyang maksiat gululah, lalu ditakuni kenapa nyawa kada sembahyang, maka dengan sombong hatinya, bapa sembahyang meleluasi lubang burit aja, sombong tuh. Unda kada hakun orang sembahyang tuh pikih bener aja, kulit bener aja, sombong. Suruh aja sembahyang kada hakun ngalih tobat ngalih bener. Ketika ada orang yang meninggalkan sholat, tapi kenapa? Unda koler benar. Tahu kenapakah nafsu unda ini? Berarti ia meninggalkan sholat karena nafsunya. Ini masih mudah untuk taubat. Jadi apapun maksiat apabila berdasarkan sombong, sulit untuk taubat. Tapi kalau maksiat itu hanya didasari oleh hawa nafsu, mudah untuk kembali taubat. Nabiullah Adam ketika beliau diperintahkan jangan memakan buah khuldi, jangankan memakan buah khuldi, mendekati pohonnya saja kata Allah jangan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau mendekati ini pohon, apalagi memakan buahnya. Tapi karena dorongan nafsu, karena dorongan sang istri, dorongan tipu daya syaitan, akhirnya tak makan buah khuldi. Tapi bukan dorongan sombong, bukan. Lalu Nabiullah Adam diberi hukuman oleh Allah turun ke bumi. Setelah turun ke bumi, maka Nabiullah Adam bertaubat kepada Allah. Dan ia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ulun telah menzalim diri kami, ya Allah kami telah zalim dengan diri kami. Wa illam taghfir lana, amun pian kada maampuni dosa-dosa kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pian maka kami tergolong daripada orang-orang yang rugi. Jadi orang yang melakukan maksiat itu didasari oleh hawa nafsu, segera dan mudah untuk mengerjakan taubat, kembali kepada Allah, mudah. Tapi pernahlah mendengar iblis taubat? Pian seumur hidupnya lah pernahlah mendengar, pernah jar iblis tu taubat? Kada pernah. Ulun seumur hidup kada pernah mendengar iblis taubat tu, ada pernah. Kenapa? Karena sombongnya yang menjadikan ia tidak pernah taubat kepada Allah. Tapi pernah pang berkeinginan untuk taubat iblis itu pernah. Berkeinginan itu ulun baca di dalam kitab. Ada pernah ulun baca, lupa nama kitabnya tanah. Jadi iblis ini ada berpikir hendak taubat. Ketika zaman Nabiullah Musa alaihissalam, kan Musa itu nyaman berbicara dengan Allah karena makom beliau Musa kalimullah. Musa orang yang mudah berbicara dengan Allah secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi iblis melalui Nabi Musa, wahai Musa, aku nih iblis, ada bang mun tak pikir hendak taubat tu ada. Iblis lah ada aja juga. Tak pikir, cuman belum taubat. Ada bang tak pikir hendak taubat tu. Coba pang Nabi Musa, tolong sampaikan lawan Tuhan. Nang kaya pacaranya mun aku hendak taubat. Tolong sampaikan. Ketika itu Nabiullah Musa mudah untuk berbicara dengan Allah. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, bahwasanya iblis la'natullah alaih inya terpikir hendak taubat dan inya hendak mengetahui bagaimana jalan taubat. Oh, kayak itu kah ujar Allah? Jadi ujar Allah, ya Musa,
katakan kepada iblis ketika aku melaknatnya di waktu itu Nabiullah Adam masih hidup dan aku menyuruh sujud kepada Nabi Adam dan ia enggan. Maka jalan taubatnya mudah saja, cari kubur Nabiullah Adam dan sujud di kubur Nabi Adam. Itu jalan taubatnya jar Tuhan. Kadang aneh kadang cari kubur Nabi Adam. Iblis kan nyaman aja mencari kubur tuh. Ada tapi ngalih ngarat saksi ya iblis nih. Cari kuburan Nabi Adam. Kalau ketika hidupnya ia enggan untuk sujud kepada Nabi Allah, barang jar Tuhan rahatan mati. Maka katakan kepada iblis, wahai Musa. Kemudian Musa bertemu lagi kepada iblis. Ujar iblis, Musa, enggak apa? Adakah jawabannya? Adakah? Aku ini lawas ban menunggu gimana jawaban? Ujar Musa, tenang beli saya, ada. Mbah apa jawabannya? Udah penasaran? Ujar Musa, ikam diperintahkan oleh Allah mencari kubur Nabi Adam. Dan ketika Nabi Adam hidup, ikam enggan kalau sujud Nabi Adam, maka paling kadajar Tuhan di atas kuburan barang ikam sujud lawan Nabi Adam di atas kuburan. Enggak itu hajakah ujar iblis jalan taubatnya? Enggak itu tupang Allah Ta'ala. Maka ujar iblis, wahai Musa, ketahuilah rahatan hidup aja bukan hakun sujud lawan Nabi Adam, apalagi nya mati. Akhirnya seumuran kan hakun taubat. Rahatan hidup aja Musa coba ikan pikirakan, rahatan hidup tuh aku kadang akan sujud lawan Nabi Adam, apalagi nya mati baginnya aku kadang sujud ada jadi iblis aku lah. Jadi sampai sekarang iblis itu kadang pernah taubat kepada Allah. Kenapa? Karena sombongnya. Wal'iyadzu billah, wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada penyakit ujub dan sombong, merasa lebih baik. Bahaya benar biar merasa lebih baik ni bahaya benar. Maka bila sudah ibadah kita ini dimasuki oleh sombong, jangan harap diterima oleh Allah. Apabila di hati kita sudah bersarang penyakit sombong, maka apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbah min kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam syurga apabila di dalam hatinya ada seumpama biji sesawi daripada sifat sombong. Ada jangan masuk syurga, dan syurga itu ada dua. Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya, maka ia mendapatkan dua syurga. Jadi syurga itu dua. Ada syurga di dunia, ada syurga di akhirat. Apa syurga dunia? Syurga dunia ma'rifatullah. Sedangkan syurga akhirat ru'yatullah fil jannah, memandang zatnya Allah di dalam syurga. Orang yang sombong jangan harap di hatinya diberikan oleh Allah ma'rifah. Itu tuh. Biar ini mengkaji ilmu ma'rifah itu sampai ke aras, tapi sombong dengan ilmunya tadi, itu bukan ma'rifah. Itu tikas dipandir aja. Justru ma'rifah itu mengajarkan ketawaduan, mengajarkan mendudukan dirinya di dalam sifat kehambaan. Ma'rifah itu mengajarkan dirinya untuk duduk di dalam sifat kehambaan. Bukan imbah belajar ma'rifah sombong, ini luput ngarannya. Dan banyak seperti ini, bambang kaji ilmu ma'rifah lalu merasa lebih baik daripada orang yang sembahyang. Bapak ya kasihan ya pang jungkat ruatnya sembahyang. Allah merasa seorang ini paharatnya sombong. Ya Allah, ya Rasulullah, tujuan ma'rifah bukan sombong. Justru orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam syurganya Allah. Dan salah satu syurga dunia adalah ma'rifatullah. Kenapa jadi ma'rifah nih syurga adalah di dunia? Karena
Allah akan melapangkan hati orang yang arifina billah, nang kaya hati orang yang ahlil jannah, nang kaya hati orang yang ahli surga itu adalah sakit hati yang wa nazza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Orang yang hati arif billah itu ada lagi yang sangkal, ada lagi yang dongkol, ada lagi yang kecewa, ada lagi yang marah, macam-macam. Kenapa? Hatinya sudah hati ahli surga, karena dipenuhi dengan nur ma'rifatullah. Kenapa? Karena sombong kedada lagi. Bila masih ada sombong, ya Allah, kada jangan mendapatkan cahaya ma'rifah. Nah, kesombongan batin bukan. Sedangkan kesombongan zahir ialah segala ilmu yang timbul, segala ilmu juga lah. Segala ilmu yang timbul dari anggota badan. Itu ngarannya sombong zahir. Artinya kesombongannya itu nampak pada anggota tubuhnya. Nang kayak di pandiran sombong, ada yang di jalan sombong. Makanya di dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Ada qulullah di dalam hadis yang lain itulah, la yadkhulul jannah man jarra izaruhu khuyala. Ada jangan masuk surga, ujar Allah, orang yang apa ngarannya, memanjangkan apa ngarannya, bajunya atau salawarnya melebihi daripada mata kaki, tapi hal keadaannya sombong. Apa bahasa gitu ini apa? Isbal bang, sebenarnya isbal kalau bahasa Arab itu. Cuman yang dimaksud di sini karena sombongnya yang menjadikan haram. Nah, orang yang salah memahami lalu memadahkan orang yang isbal itu haram, luput. Bukan isbalnya haram, tapi khuyalanya itu yang haram, sombongnya itu haram. Biar salawar tikas landau tapi hatinya sombong, tatapai haram. Ini yang banyak lalu salah memahami. Gantung-gantung salawar. Ketika ia merasa lebih baik daripada orang yang isbal, jadi ini yang haram. Bukan isbal yang haram. Karena di hujung daripada hadis Rasulullah itu, khuyala, yang diharamkan oleh Allah itu orang-orang yang sombong. Bukan cara berpakaiannya, bukan. Allah. Ada kalau dia orang bila bawa kopiah nang ini dia sombong gitu. Sombong juga ya. Itu cara berpakaiannya. Ada orang nah bagus nak kopiah tapi hati sombong, itu yang yang haram itu juga. Jadi bukan cara berpakaiannya tapi hatinya yang dipandang oleh Allah. Hatinya, karena sombong ini adalah sifat hati. Jadi kita tidak bisa sangka buruk kepada orang yang ucapannya sombong, geraknya sombong, cara berpakaian sombong, bisa jadi hatinya tawadhu. Karena sombong ini urusan hati. Dan memang ada orang yang di hatinya sombong, nampak pada anggota tubuhnya ikut sombong. Dan ada memang seperti ini, dan kebanyakannya memang seperti ini. Lalu cara berbicaranya selalu melebihkan dirinya, selalu mengutamakan dirinya, selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Bila bepandir unda nupang paling harat sudah, bila bepandir unda tipang sudah paling tinggi. Sombong. Allah. Maka bila sombong itu pasti ujub.
Bila sombong itu pasti ujub, karena pintu kesombongan itu melalui pintu ujub. Kada mungkin orang yang sombong tuh kada ujub sebelumnya, kada. Dia merasa bangga sebelum sombong, merasa bangga, kemudian baru ia sombong. Jadi ujub dulu baru kibir. Allah. Karena di bawahnya kita hanya memelihara diri daripada sifat kibir atau sombong. Ini masih kita memelihara diri daripada sifat ujub. Cuman Sidin membedakan ya. Artinya ujub itu adalah pintu untuk menuju kepada sifat sombong. Ujub tadi. Jadi ketika kita bisa memelihara diri daripada sifat ujub, maka insya Allah ia selamat daripada kibir. Sedangkan kesombongan, Allahu a'lam bissawab, kita anuginlah, dikasihlah. Allahu a'lam bissawab. Ampun maaf, minta ridha minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah.